Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini insyaallah taala kita akan lanjutkan dari pembahasan kita mengkaji kitab Ma'na la ilaha illallah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman An-Najri rahimahullahu taala. Baik. Dan kita masih dalam pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah yang dengannya akan membenarkan dari kalimat tauhid tersebut. Ya. Yang sudah kita lewati dua syarat dari syarat kalimat tauhid ini. Yang pertama yaitu kalimat ini harus diilmui. Yang sudah diterangkan dari ilmu la ilaha illallah ada dua rukun. Dia menafikan, meniadakan segala yang disembah selain Allah. Kemudian dia tetapkan hanyalah Allah yang disembah semata, diibadahi semata. Itu syarat ilmu. Tidak boleh dia jahil akan perkara itu. Kemudian syarat yang kedua sudah diterangkan dari syarat la ilaha illallah, itu dia harus terima dari kalimat tauhid ini. Ya. Jangan dia tolak. Jangan dia menolaknya. Dia terima kandungannya dan dia beramal dengannya. Karena siapa yang mengetahui syarat ini, kata beliau, sudah diterangkan, walaupun dia tahu ilmunya, hanya kalau dia tidak terima, dia tidak mau mengamalkannya, maka tidak ada manfaat dari kalimat tauhidnya, dari kalimat syahadatnya, kalimat la ilaha illallahnya. Itu sama dengan orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan orang-orang yang jahil akan kalimat la ilaha illallah. Mereka paham. Hanya ketika mereka disuruh, diperintah oleh Nabi untuk berucap la ilaha illallah, mereka tidak mau mengucapkannya. Ya. Akan mereka mengatakan yang sudah kita bahas dari ayat, ya, dikatakan oleh Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah istakbirun wa yaquluna inna la tariku alihatina li syairin majnun. Ya. Sesungguhnya mereka jika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka yastakbirun, ya, bersombong dengannya. Mereka menolaknya. Dia tolak kebenaran. Dan dia remehkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia gelari Nabi sebagai penyair yang gila. Wa yaquluna inna latariku alihatina li syairin majnun. Dan mereka berkata, apakah kami akan meninggalkan sembahan-sembahan kami karena seorang penyair yang gila? Karena seorang penyair yang gila. Di ayat ini sudah diterangkan dari faedah pokoknya. Di sini penjelasan tentang bagaimana dari keadaan orang-orang musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka disuruh ucapkan kalimat la ilaha illallah, maka mereka bersombong dengannya, menolaknya, tidak mau menerimanya, tidak mau menerimanya. Oleh karena seorang muslim dan muslimah yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dia mengetahui ilmunya, maka hendaknya dia terima kalimat tersebut.
Ya. Jangan dia tolak. Jangan dia menolaknya. Karena kapan dia menolaknya, maka dia akan sama dengan orang-orang musyrikin yang menolak kalimat la ilaha illallah walaupun dia tahu dari makna kalimat tersebut. Ya. Dipahami ya? Itu faedah pokok dari ayat yang telah kita terangkan di surah As-Saffat ini. Nah. Kemudian dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari faedah-faedah yang lain. Diterangkan di sini bagaimana dari akidah kaum musyrikin di masa dahulu kala. Ya. Mereka mengetahui dari mana la ilaha illallah. Mereka mengetahui dari mana la ilaha illallah. Bukan mereka jahil ya, mereka tahu maknanya. Dan mereka mengetahui kalau sudah mengucapkannya, maka akan bagaimana konsekuensinya, keharusannya bagaimana. Jadi itu dari penjelasan akidah kaum musyrikin di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka mengenal dan mengilmui akan la ilaha illallah, tapi mereka bukan dikatakan sebagai muslim karena mereka tidak mau terima dari kandungan kalimat tersebut dan tidak mau mengucapkannya. Ya. Ini dari faedah ayat ya, dari faedah tambahan. Kemudian dari faedah ayat ini juga diterangkan kepada kita dari bahaya kesombongan, ya, bahaya sifat kibir. Bahaya sifat kibir itu. Ini sifatnya orang-orang musyrik. Ya. Yang sudah diterangkan pada pertemuan sebelumnya, apa itu makna kibir? Ada dua ketentuan kan? Dia tolak kebenaran, yang dia apa? Remehkan manusia. Itu yang dikatakan al-kibir. Ya. Nabi sendiri yang tafsirkan dalam hadis, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah dia tolak kebenaran dan dia remehkan manusia. Nah, jadi diterangkan di sini dari bahaya sifat kibir itu. Dan ini dari sifat kaum musyrikin, sifatnya iblis. Ya. Alaihi lanatullah. Ketika diperintah oleh Allah untuk sujud menghormat pada Adam alaihissalam, ya, diterangkan di surah Al-Baqarah. Ya. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan bersombong. Nah. Dan termasuklah dia dari golongan makhluk Allah yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan dan bagaimana dari sikap orang-orang musyrikin di masa Nabi ketika itu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berikan gelar dengan gelar-gelar yang tidak pantas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini dari sunatullah ya, yang berjalan dari masa dahulu sampai di masa sekarang. Orang-orang yang mengikuti kebenaran itu kadang diberikan gelar-gelar yang tidak bagus. Ya. Nabi saja diberikan gelar seperti itu. Ya. Diberikan gelar penyair yang gila. Diterangkan di ayat yang lain, kadang diberikan gelar tukang sihir. Ya. Tukang sihir. Nah. Baik. Ini dari gelar-gelar yang berjalan sampai di masa kini. Ya. Sampai di masa sekarang. Nah, tujuannya kan semuanya tujuannya, yaitu agar membuat orang itu lari dari agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi digelari tukang sihir, digelari orang gila agar orang itu lari dari agama. Artinya jangan ikuti agamanya kan? Itu kan agama orang gila. Agamanya sihir. Agamanya penyair. Ya. Maka ketika orang-orang yang tidak paham akan agama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan tinggalkan agama tersebut. Baik. Jadi diterangkan pada kita dari perlakuan orang-orang musyrikin, dari musuh-musuh dakwah tauhid, itu sudah dari dahulu. Nah, memberikan gelar-gelar yang jelek
kepada orang-orang yang bertauhid, yang menerapkan Islam yang sebenarnya di tengah manusia. Ya, jangankan orang datang setelahnya ya, jangankan kita, Nabi saja sudah digelar seperti itu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mereka juga cela. Ya. Mereka juga apa? Cela. Itu kan diterangkan dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Allah dikatakan salisu salasa. Allah itu satu dari yang tiga. Ya, satu dari yang tiga. Jadi bukan sembahan yang satu, tapi ada tiga sembahan yang menjadi tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikenal di orang-orang Nasrani ya, dengan akidah Trinitas. Ya, mereka sembah Allah, mereka juga sembah Nabi Isa alaihissalam, dan juga mereka sembah ibunya. Di orang-orang Yahudi mereka sembah Allah, mereka sembah juga Uzair. Ini bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin dari sebagian faedah dari syarat yang kedua yang sudah diterangkan dari ayat ini. Terus sekarang kita masuk di syarat yang ketiga. Jadi kita sudah lewati dua syarat dari syarat la ilaha illallah. Ya. Yang pertama ilmu, dan yang kedua adalah apa? Dia menerima. Tidak boleh dia menolaknya. Tapi syarat yang ketiga itu syarat keikhlasan. Diterangkan di halaman 5 ya, dari buku panduannya. Ya. Di antara syarat seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dia ikhlas dalam mengucapkannya. Nah, dia jauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diterangkan oleh beliau rahimahullah taala, wala budda aidan minal ikhlasi al munafi lil syirk. Ya, al munafi lil syirk atau lisyirki. Kama qala ta'ala, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Ila qawlihi qulillaha a'bud mukhlishan lahud-din. Fa'budu ma syi'tum min duni. Ya. Wa fi hadithi Itban, man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Nah. Baik. Kata beliau rahimahullah taala, dan diharuskan juga dari keikhlasan. Ya. Yang meniadakan kesyirikan. Yang dari sifat orang-orang yang bertauhid. Diucapkan kalimat la ilaha illallah, dia terima, dia ilmui kandungannya dan dia terima. Dan yang ketiga dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beribadah hanya mengharapkan wajah Allah. Dijauhi kesyirikan, apakah berupa riya, syirik kecil, ingin dilihat oleh manusia, ya, atau dipuji oleh orang, nah, atau syirik yang besar, berupa pemalingan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah. Dan syarat ini diterangkan oleh beliau rahimahullah taala di beberapa ayat dari surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar. Nah. Diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah Allah kepada nabinya, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama itu, ya, amalan tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini ayatnya agak panjang ya. Kita baca ayat lengkapnya karena kata beliau isyaratkan di situ sampai pada firman Allah di ayat yang ke-14. Jadi lafaz ayatnya kalau kita baca lengkap, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din wa umirtu an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintah oleh Allah untuk menjadi orang yang pertama kali berislam. Nah, itu ayat yang ke-12. Ayat yang ke-13-nya, qul inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Dan katakanlah, sesungguhnya aku khawatir, ya, aku takut jika aku bermaksiat kepada Rabbku, maka aku khawatir akan disentuh oleh azab yang sangat pedih pada hari kiamat. Nah,
Kemudian diterangkan di lafaz setelahnya, qulillaha a'bud mukhlishan lahud dini. Itu ayat yang ada di situ ya, di buku panduan. Ayat yang ke-14. Katakanlah, hanya kepada Allah aku beribadah. Mukhlishan lahud din. Dengan ikhlas, ya, mengikhlaskan ibadah itu, amalan tersebut hanya untuk Allah. Maka diterangkan setelahnya, fa'budu ma syi'tum min duni. Maka sembahlah, ya, apa yang kalian kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah memerintah nabinya ya untuk menyembah Allah semata, untuk berkata kepada manusia, orang-orang musyrik ketika itu, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diperintah untuk beribadah kepada Allah, menyembah Allah dengan ikhlas. Nah, ini ya. Ini syarat dari la ilaha illallah. Ya, jadi seorang itu dia telah ucapkan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah, maka dia diharuskan dia beribadah itu ikhlas karena Allah. Ya. Dia hanya mengharap wajah Allah. Dia cinta kepada Allah, diharapkan surganya, dia takut akan siksa api nerakanya. Ya, dia bersegera kepada Allah. Nah, bertawakal kepadanya, khusyuk dalam beribadah. Ini dari mana-mana keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diulangi lagi di ayat yang ke-14, qulillaha a'bud mukhlishan lahu dini. Katakanlah wahai Muhammad, nah, hanya kepada Allah aku beribadah. Aku beribadah dengan dalam keadaan mengikhlaskan agama itu, ibadah tersebut hanya untuknya. Kemudian diterangkan di ayat setelahnya, fa'budu ma syi'tum min duni. Ya, sembahlah apa yang kalian kehendaki selain Allah. Ya. Karena mereka sudah paham di situ. Yang disembah itu hanyalah Allah. Kemudian diperintah setelah itu, sembahlah apa yang kalian sembah selain Allah. Artinya ini bentuknya untuk merendahkan mereka. Ya, untuk merendahkan mereka. Apa yang mereka sembah selain Allah itu tidak ada manfaatnya. Tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberi apa? Bahaya. Ya. Jadi faedah pokok ayat ini jelas sekali ya. Pada lafaz mukhlishan lahuddin. Ya. Dalam keadaan ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ayat-ayat yang lain lagi yang sering kita dengarkan, seperti ayat di surah Al-Bayyinah ya, yang sering kita baca, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishan lahuddin hunafa. Dan tidaklah mereka diperintah, kata Allah, kecuali agar menyembah Allah semata dengan ikhlas. Ya. Mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Hunafa dalam keadaan dia hanif, condong kepada tauhid. Ya, condong kepada tauhid. Ini juga di antara ayat yang menjelaskan tentang syarat keikhlasan. Nah, ada juga diterangkan di surah Az-Zumar ayat yang kedua, ala lillahi dinul khalis. Dan ketahuilah hanya milik Allah agama yang ikhlas itu, atau amalan yang ikhlas, ibadah yang ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini di antara ayat-ayat yang menjelaskan tentang syarat apa? Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Itu sifatnya orang yang bertauhid. Dari ciri orang yang bertauhid seperti itu. Baik. Jadi mereka beribadah ikhlas karena Allah dan menjauhi kesyirikan. Nah, apa itu kesyirikan? Dikatakan tadi oleh Syekh al-munafi lil syirik. Ikhlas kan sudah diterangkan tadi ya. Ikhlas itu dia beribadah mengharapkan wajah Allah. Dia murnikan ibadahnya hanya untuk Allah. Ya. Apa itu kesyirikan? Ya. Kesyirikan ini lawan dari tauhid. Dan kadang tauhid itu dibahasakan dengan bahasa keikhlasan. Karena kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah itu dibahasakan juga dengan kalimatul ikhlas. Ini sudah kita terangkan ya di awal-awal pertemuan. Ya. Di antara penamaan kalimat la ilaha illallah itu kalimatul ikhlas. Kalimat keikhlasan. Nah, jadi ikhlas itu adalah bertauhid. Dan seorang ketika dia bertauhid, artinya dia esakan Allah dalam peribadahan. Ya, dia esakan Allah
pada perkara-perkara yang khusus milik Allah. Dari rububiyah Allah, uluhiyahnya atau nama dan sifat. Itu yang dikatakan apa? Tauhid. Nah, itu yang dikatakan keikhlasan. Ya. Adapun kesyirikan kebalikannya. Ya, kesyirikan itu kebalikan dari tauhid. Yaitu diterangkan oleh para ulama di antara definisi kesyirikan yang paling bagusnya yaitu taswiyatu ghairillah. Ya. Ada penyetaraan selain Allah dengan Allah. Jadi dia setarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara khusus milik Allah. Itu yang dikatakan apa? Kesyirikan. Apakah dari rububiyah, uluhiyah atau nama dan sifat. Ya. Disetarakan selain Allah dengan Allah pada perkara-perkara yang khusus milik Allah dari rububiyahnya, uluhiyah atau nama dan sifat. Itu yang dikatakan dari kesyirikan. Ya. Kalau dalam rububiyah, misalnya dia meyakini ada yang bisa mencipta selain Allah, ada yang bisa memberi rezeki selain Allah, ada yang bisa menghidupkan, mematikan selain Allah. Itu namanya kesyirikan dalam rububiyah. Kalau dia meyakini seperti itu. Ya. Dalam uluhiyah disetarakan selain Allah dengan Allah. Nah, caranya dia kayak tadi. Misalnya dia beribadah kepada selain Allah, dia palingkan ibadah itu kepada selain Allah. Itu namanya kesyirikan dalam uluhiyah. Dari ibadah, doa misalnya, atau takutnya, harapannya, tawakalnya, ya, cintanya dan seterusnya. Dari ibadah dipalingkan pada selain Allah. Ya. Kadang dia beribadah kepada Allah, dia beribadah juga kepada selain Allah. Itu yang dikatakan kesyirikan dalam uluhiyah ringkasnya. Ya. Kemudian juga ada kesyirikan dalam masalah nama dan sifat. Ya. Tatkala dia menamakan makhluk dengan nama-nama yang khusus milik Allah, seperti nama Allah. Yang tidak boleh ya dinamakan kepada makhluk. Nama Ar-Rahman, ya, tidak boleh dinamakan kepada apa? Makhluk. Nama Ar-Rahim juga tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Kalau Ar-Rahim dia tidak ya. Kalau Ar-Rahim dia itu dia bukan nama khusus ya. Kalau nama Allah, nama Ar-Rahman, ya, tadi salah ucap ya. Kalau nama Allah, nama Ar-Rahman itu nama khusus. Ya. Itu hanya milik Allah, tidak boleh dinamakan kepada makhluk. Adapun Ar-Rahim, ini dia bukan nama khusus. Ya, karena Nabi SAW disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran dengan Raufur Rahim. Ya, dengan Rauf Rahim. Ya. Jadi pada nama dan sifat itu ada yang dikhususkan, ada yang tidak. Ya. Jadi itu yang dikhususkan itu yang dilarang. Seorang bernama dengannya. Dan nanti dia akan menyetarakan selain Allah dengan Allah. Adapun nama-nama yang tidak khusus, ya, itu tidak ada masalah. Ya, Malik, nama malaikat kan? Allah namakan Malik. Allah juga namanya apa? Al-Malik. Ya. Kayak tadi juga Rahim, Aziz, Rauf, Rahim. Itu dari sifat-sifat Nabi dan juga itu merupakan nama Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada masalah. Karena Allah sendiri yang menamakan untuk Nabi kita dengan sifat-sifat tersebut. Ya. Baik. Maka ini dari kesyirikan ya ringkasnya. Ya. Jadi seorang yang telah la ilaha illallah itu dari syarat la ilaha illallah yaitu dia harus ikhlas dalam beribadah. Ya. Dan dia jauhi kesyirikan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya sudah dibacakan tadi ayat di surah apa ini Az-Zumar ayat 11 sampai 15. Nah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahud-din. Jadi padanya di situ ada faedah pokok penjelasan tentang syarat yang ketiga yaitu keikhlasan. Baik, mukhlishan lahud-din. Dengan ikhlaskan ya agama itu, amalan itu, ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, dan di ayat ini juga diterangkan kepada kita faedah yang lain. Di situ ada faedah dari perhatian Allah kepada nabinya. Kalau diperintah kul, ya, inni umirtu an a'budallah. Nah, dan juga padanya ada perintah untuk beribadah kepada Allah. Karena diperintah oleh Allah. Wajibnya seorang itu beribadah dan sudah dibahas ya di buku yang lain dari hikmah penciptaan manusia dan jin ya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga padanya ada penetapan nama Allah
Nah, penetapan nama Allah, dan juga padanya dari ayat ini juga diterangkan kepada kita dari penjelasan makna din. Ya, di sini din bermakna amalan. Dan sudah kita terangkan juga di pelajaran-pelajaran yang lain, din itu kadang bermakna amalan, kadang bermakna agama, dan kadang bermakna hari pembalasan. Ya. Baik. Ayat yang setelahnya itu mirip faedahnya ya. Qulillaha a'bud mukhlishan lahud-din fa'budu ma syi'tum min duni. Baik. Kemudian diterangkan di situ oleh beliau hadis. Ini dalil yang kedua, penjelasan dari makna atau syarat yang ketiga ini. Itu syarat keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya beliau tidak bawakan lengkap ya. Kalau hadis lengkapnya itu diterangkan oleh apa? Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah ya yabtaghi bidzalika wajh Allah." Riwayat Al-Bukhari Muslim. Sesungguhnya Allah itu mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan diharapkan dengannya wajah Allah. Ini kan dari mana keikhlasan. Dia ucapkan la ilaha illallah itu semata-mata mengharapkan wajah Allah. Itu ciri orang yang ikhlas. Dia mengharap berjumpa dengan Allah pada hari kiamat. Ya, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang mempertegas dari syarat keikhlasan juga. Ya, sini beliau bawakan dari hadis Itban ya. Ya, Itban ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Itban, kalau nama lengkapnya Itban bin Malik. Ya, Al-Ansari. Dan radhiyallahu taala anhu. Ya, dari suku Al-Ansar. Beliau dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kota Madinah. Ya. Dan beliau wafat di tahun-tahun pertengahan dari khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Ya, di masa pemerintahan khalifah yang ke-6 ya, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di situ di pertengahan masa khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Itban bin Malik bin Amr Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Ya. Ini dari biografi ringkas dari sahabat ini. Ya, jadi di sini diterangkan di hadis juga sama tadi faedah pokoknya ya. Sini penjelasan dari syarat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Allah akan haramkan atas neraka. Ya. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia harapkan dengannya wajah Allah. Jadi ilmui, dia terima dan dia ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari orang-orang yang diharamkan padanya api neraka dan akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah supaya kita digolongkan dari orang-orang yang dimasukkan ke dalam surganya dan diharamkan dari siksaan api nerakanya. Nah, dari hadis ini diterangkan kepada kita tadi ya, syarat yang ketiga dari syarat tauhid ini, syarat la ilaha illallah, yaitu keikhlasan. Hanya di sini dibawakan oleh Nabi dalam bahasa yang lain. Ya betagi bidzalika wajah Allah. Diharapkan dengannya wajah Allah. Itu dari bahasa lain dari keikhlasan. Jelas ya? Dan dari sini juga diterangkan kepada kita dari faedahnya juga penetapan adanya neraka. Penetapan adanya neraka. Fa innallaha harrama 'alan nar. Ya, dan juga padanya ada penetapan nama Allah. Dan juga padanya ada penetapan keutamaan kalimat tauhid. Ya. Mana kalimat tauhid ini dari kalimat yang menyelamatkan seorang hamba dari siksaan api neraka. Tapi dengan syarat tadi, dia beribadah kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga padanya dari hadis ini juga diterangkan kepada kita dari penetapan wajah Allah, penetapan sifat wajah untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana ya yang datang dalam Al-Qur'an dan hadis. Kita tetapkan sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh diserupakan dengan makhluknya. Tapi dari sekilas dari faedah-faedah tambahan seputar hadis, dan tadi sudah diterangkan dari faedah pokok dari hadis ini juga. Tapi hadis ini juga diterangkan ada riwayat yang lain lagi dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang syarat keikhlasan ini. Ada hadis dari riwayat
dari riwayat Al-Bukhari dari Abu Hurairah ya. Di situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ini hadis yang lain ya, yang menjelaskan tentang keikhlasan dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas, manusia yang paling berbahagia dengan syafaat kepada hari kiamat adalah siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi, ikhlas dalam hatinya. Ini dibahasakan dengan bahasa ikhlas langsung di sini, di ayat atau di hadis yang kita bacakan ini. Baik. Ada juga riwayat yang lain diterangkan mirip dengan yang kita bacakan tadi di buku panduan. Di sana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari Muslim juga, di hadis Itban juga dari riwayat yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi." Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya, Jadi keikhlasan dalam hati asalnya ya, tapi dia terlihat dari perbuatan seorang hamba, dari ucapannya dan dari amalannya ya dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang dari syarat yang ketiga dari penjelasan syarat dari kalimat tauhid la ilaha illallah. Berikutnya nanti kita akan masuk syarat yang keempat insyaallah taala. Ada yang tidak jelas dari pembahasan tadi? Jadi yang sudah kita lewati ada berapa syarat? Ada berapa? Ada 3 kan? Yang pertama apa? Syarat ilmu. Yang kedua, dia menerima. Yang ketiga, ikhlas dalam beribadah. Apa tadi lawannya keikhlasan? Tidak boleh dia berbuat. Tadi diterangkan di buku. Dia ikhlas dalam beribadah. Lawannya apa? Tidak boleh dia berbuat kesyirikan. Dia menerima. Lawannya apa? Tidak boleh dia menolak. Dia ilmui kalimat tauhid ini. Tidak boleh dia apa? Dia jahil. Ya. Ini 3 syarat ya, sudah kita lewati. Dan nanti insyaallah taala kita akan lengkapi syarat yang keempat. Bila terangkan sini sampai 7 syarat ya. Dan sebenarnya ada syarat yang ke-8, walaupun sudah tergambar dari apa yang beliau terangkan di awal-awal pembahasan dari buku ini. Baik. Ya, segera itu dari akhir pembahasan kita pada malam hari ini. Semoga ada manfaatnya. Baik, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.